On the day of Lord, my hope is dwelling in the holy Jerusalem. Glory of Father God, brighten the great city. Kita yang telah dijadikan anak-anak Allah, karena kita telah disunat secara rohani, yakni sunat di dalam hati. Sama seperti Abraham dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham dan keturunannya, di mana Abraham yang pada saat belum memiliki keturunan, Allah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut, yang tentu tidak dapat terhitung. Dan Allah menetapkan bahwa mereka dari pihak Abraham dan keturunannya haruslah disunat. Ini menjadi tanda perjanjian, sehingga Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya. Dan kita adalah keturunan Abraham secara rohani, karena kita telah disunat secara rohani, yakni sunat di dalam hati, yakni dengan menanggalkan tubuh yang berdosa, yakni segala dosa yang ada di hati kita telah dikerat dengan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia. Pada saat itu, segala dosa dunia, termasuk segala dosa di hati kita, telah diserahkan kepada tubuh Yesus. Amin. Dan karena Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk menggenapi nubuatan sebagaimana tercatat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53. You're my Savior, you're my healer, you're everything I need. You're my comfort, you're my best friend, forever you will stay. You are hiding in desire, and your kingdom will have no end. I am fearful, I am dead, but the cold and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Perhatikan ayat kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Nah, pada saat Yesus di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya,
3 tahun sebelum dia mati di atas kayu salib, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis pada usia 30 tahun. Seorang imam dapat bertugas di dalam kemah suci di dalam masa perjanjian lama ketika dia harus adalah seorang keturunan Harun dan bisa bertugas ketika dia berusia 30 tahun. Yesus pada usia 30 tahun, dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia. Yohanes Pembaptis lahir 6 bulan sebelum Yesus lahir. Jadi, pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis memenuhi syarat menjadi imam besar. Dia berumur 30 tahun 6 bulan. Karena dia lahir 6 bulan sebelum Yesus. Dan pada saat dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib, itu karena dia telah menanggung dosa dunia sebagaimana korban pendamaian di dalam perjanjian lama menanggung dosa orang Israel selama 1 tahun. Di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat yang ke-21. Dan juga di dalam kitab Imamat pasal pertama dijelaskan bahwa, terutama ayat ke-4, dijelaskan bahwa ketika seorang berdosa dan dia menyadari dosanya karena hukum Taurat, dia harus membawa korban sebagai pengganti karena dosanya, dan korban tersebut akan mati menggantikannya dengan dia terlebih dahulu menumpangkan tangannya di atas kepalanya untuk menyerahkan dosanya, dan darah binatang tersebut akan diambil dan dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran karena dosa tercatat pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, dan sisanya dicurahkan ke tanah. Ibaratkan bahwa dosa di hati manusia telah dibayar lunas. Harganya telah dibayar lunas. Nah, Yesus yang adalah anak domba Allah, dia telah menghapuskan segala dosa dunia. Dan ketika dia bangkit pada hari yang ketiga, dia membuat kita mendapatkan pengharapan sebagai anak-anak Allah yang tidak berdosa. Amin. Gate of Tabernacle saw the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist. Fulfill all his word, the law of his salvation, by bleeding and deadly pain, with thanks to my Lord, for his salvation. All of my life I will live for God my Lord. Apakah kebenaran yang membebaskan kita dari dosa kita? 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 12. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah
serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perintah Allah kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 1 menjelaskan bahwa orang-orang yang dilahirkan dari Allah mengenal Yesus sebagai Kristus. Alkitab berulang kali menyebut Yesus dengan gelar Kristus. Gelar Kristus juga menyatakan akan pelayanan dan status Yesus. Ada tertulis, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan gelar Kristus menjelaskan tentang pelayanan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 2 mengatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Hukum yang diberikan oleh Allah adalah hukum kebenaran yang membuat kita memahami kedosaan kita sendiri. Roma 3 ayat 20. Hukum ini kudus dan bukannya tidak adil, membedakan antara gelap dengan terang. Meskipun kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita tidak bisa mentaati hukum yang diberikan Allah secara tepat. Karena itu, kita harus memahami betapa besarnya dosa kita di hadapan Allah. Singkatnya, kita akan memahami keberdosaan kita hanya melalui hukum Allah. Roma 7 ayat 13. Di dalam hukum ini, kita bisa menerima tata cara korban yang juga ada di dalam hukum. Lord Jesus, promise all His word. He'll give new heaven and new earth to us all. My hope will be fulfilled. on the day of Lord.
Lord is dwelling in the holy Jerusalem. Glory of Father God, brighten the great city. Diberikan kepada bangsa Israel sebagai hukum keselamatan. Hukum ini adalah gambaran akan hal baik yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1. Hukum di dalam perjanjian lama adalah gambaran akan Injil air dan roh di dalam perjanjian baru. Karena itu, kita harus memahami kasih Allah juga sebagai inti dari hukum Allah. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di dalam bagian awal 1 Yohanes, Rasul Yohanes bersaksi akan kenyataan bahwa Yesus adalah Allah. Dan sekarang ia menjelaskan bahwa kasih yang benar kepada Allah dimulai dengan iman bahwa Yesus adalah Kristus. Allah Bapa memahami dengan baik bagaimana ketulusan kasih kita kepada Tuhan. Yang dijelaskan Rasul Yohanes kepada kita di sini adalah bahwa orang-orang yang mengasihi Allah Bapa juga mengasihi anaknya. Orang-orang yang percaya kepada Allah sebagai juru selamat juga akan mengasihi anak-anak Allah. Apakah ada di antara orang-orang benar yang masih tidak mengasihi sesama orang-orang benar? Orang-orang itu yang tidak mengasihi orang-orang benar juga tidak mengasihi Allah. Mereka yang percaya kepada Injil akan mengasihi sesamanya. Percaya kepada Injil akan orang-orang yang mengasihi Allah, mentaati perintah Allah, dan mengasihi orang-orang benar dan juga mereka yang masih terhilang di dunia ini. Ada orang-orang yang secara sengaja tidak mengasihi orang-orang benar. Orang-orang yang demikian juga tidak mengasihi Allah. Sebagaimana yang sering saya katakan, ada orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Mereka tidak tahu bahwa kasih Allah berdiam di dalam Injil air dan roh, dan akibatnya mereka tidak percaya kepada Injil ini. Namun, Rasul Yohanes mengatakan kepada kita, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 2. Karena semua perintah Allah tepat bagi orang-orang benar, Allah sudah memerintahkan agar kita saling mengasihi. Adalah benar bagi kita untuk saling mengasihi. Siapakah orang-orang yang mengalahkan dunia ini? Mari kita perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kalau kita menyimpulkan pasal 5 dari 1 Yohanes, kesimpulannya adalah orang-orang yang mengalahkan dunia adalah mereka yang percaya kepada Injil air dan roh. Kita bisa menjelaskan dan memahami iman yang mengalahkan dunia melalui Injil air dan roh. Yohanes melanjutkan dengan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah sudah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 5. Kalau kita tidak mau mengalahkan dunia, dengan kata lain, kita harus memiliki iman kepada Injil air dan roh. Banyak orang yang mengenal dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dengan bibir mereka. Namun, masalahnya adalah bahwa hanya sedikit saja yang sungguh-sungguh memahami dan percaya bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini dengan Injil air dan roh.
Kita harus percaya bahwa Yesus pada dasarnya adalah Allah. Kita juga harus percaya kepada segala karya Yesus yang sudah dilakukan bagi keselamatan kita. Hal yang mendasar untuk kita pahami adalah bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes, pembaptis di Sungai Yordan, adalah agar ia bisa menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya sebelum ia disalibkan di kayu salib. Namun, masalah besar adalah karena banyak orang yang tidak memahami hal ini. Jadi, kita diberitahu untuk teguh berpegang kepada baptisan Yesus yang sudah menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya sekaligus sebelum ia dibaptiskan di kayu salib. Memahami dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita yang datang ke dunia ini dengan Injil air dan Roh adalah sangat penting untuk menghapuskan segala dosa kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita yang seperti buluh yang patah. Daging yang Anda dan saya miliki memang lemah. Alkitab mengatakan tentang kelemahan daging kita. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103 ayat 15-16. Saya dan Anda, saudara seiman, hanyalah manusia yang hidupnya seperti rumput, senantiasa jauh dan gugur di dalam kehidupan kita, dan kemudian meninggalkan dunia ini ketika angin musim dingin bertiup. Namun, Tuhan berbelas kasihan kepada kita dan menyembuhkan luka-luka serta kesakitan kita, serta mengobati nyeri kita. Yesaya 1 ayat 6. Dengan kebenaran keselamatan darinya, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesaya 42 ayat 3. Kita perlu memahami bahwa kita manusia sekedar seperti rumput di hadapan Allah, dan percaya kepada Injil air dan Roh dengan segenap hati kita. Daging kita tidaklah berarti. Bisakah kita di dalam daging yang lemah ini mengalahkan dunia, segala dosa kita dan penghukuman Allah? Mustahil dengan daging ini. Tetapi iman untuk berdiri teguh di hadapan Allah terangkum di dalam Injil air dan Roh. Jadi, Heavenly kingdom will be given to me, glory and reverence, oh to my Lord Jesus. He'll give me the spring of water of life forever. manusia yang percaya kepada kebenaran ini bisa mengalahkan dunia dengan imannya. Kemudian, apa yang memampukan kita untuk tetap yakin akan keselamatan kita? Dengan mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat dari Tuhan secara pribadi, yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita bisa mengalahkan iblis, nabi palsu, dan kelemahan diri sendiri. Tuhan adalah juru selamat kita yang sudah datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Siapakah yang bisa mengalahkan dunia ini? Kalau tanpa iman kepada kebenaran Injil air dan Roh yang diberikan Yesus Kristus kepada kita,
Tidak ada yang bisa mengalahkan dunia ini tanpa iman kepada Injil yang benar. Dengan yakin saya katakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dunia ini atau si jahat itu tanpa iman kepada kebenaran Injil air dan roh. Mengalahkan dunia berarti bahwa kita mengalahkan si jahat yang memerintah atas dunia ini. Ini juga berarti bahwa kita mengalahkan semua dosa-dosa yang menindas kita melalui iman kita kepada kebenaran Injil air dan roh. Jelasnya, kita mengalahkan semua penindasan dosa-dosa kita melalui iman kita kepada Injil ini. 1 Yohanes 5 ayat 6 menegaskan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Saudara seiman, Alkitab menyaksikan bahwa hakikat dari iman inilah yang mengalahkan dunia. Yesus sudah memampukan kita mengalahkan dunia ini ketika kita percaya bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan disalibkan di kayu salib bagi kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan yang sejati. Yohanes 3 ayat 3-5 menjelaskan bahwa kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh agar bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengalahkan segala dosa dunia dan menerima kehidupan kekal ketika kita percaya kepada Yesus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Dengan kata lain, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan percaya kepada Injil air dan roh. Allah itu benar dan adil karena Ia menolong kita untuk percaya kepada Injil air dan roh yang memiliki kuasa untuk mengalahkan dunia dan kemudian memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal. Bahwa kita bisa mengalahkan dunia ini berarti mengalahkan masalah dosa melalui iman kita kepada Injil air dan roh. Mereka yang percaya kepada Injil air dan roh bisa dibebaskan dari segala dosa dunia. Tetapi berapa banyaknya orang yang tetap melakukan dosa yang besar di hadapan Allah dengan tidak mau percaya kepada Injil air dan roh yang diberikan Allah kepada kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa menang dan lepas dari dosa-dosanya hanya dengan percaya kepada darah Yesus yang dicurahkannya di kayu salib saja. Alasan Yesus Kristus bisa menjadi juru selamat kita meski kita memiliki kekuatan atau kelemahan adalah karena adanya Injil air dan roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dan penghukuman atas dosa-dosa itu. Itulah sebabnya kita harus menerima keselamatan yang benar dari Allah dengan percaya kepada Injil darah dan Roh Kudus. Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat serta Raja kebenaran yang datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Dengan percaya kepada firman Injil air dan roh, kita bisa menjadi pemenang akhir yang mengalahkan dunia, musuh kita, kelemahan kita sendiri, dan semua penghukuman atas dosa-dosa itu. Para murid Yesus menafsirkan air di dalam Alkitab sebagai baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus adalah juru selamat Nothing is impossible for those who believe. Nothing is impossible for our God. Nothing is impossible for those who believe. I believe into. Nothing is impossible.
body. Nothing is impossible for God. Nothing is impossible for those who believe. I believe in you. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead, by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am dead. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. Dan Allah sendiri, hakikat dari kesaksian ini adalah kebenaran pengampunan dosa yang ada di dalam air, darah, dan Roh Kudus. Di dalam Alkitab, air menunjukkan mengenai baptisan yang diterima Yesus untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Keseluruhan gambaran akan keselamatannya adalah bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari segala dosa mereka, menanggung segala dosa itu ke kayu salib, di mana ia disalibkan sampai mati, tetapi bangkit kembali dari kematian untuk membebaskan kita dari segala dosa dunia, sekali untuk selamanya. Yesus datang ke dunia ini dan menerima baptisan dari wakil umat manusia, Yohanes Pembaptis, untuk memindahkan segala dosa dunia ke atas dirinya. Yesus bisa menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis. Kalau tidak demikian, mustahil untuk memindahkan segala dosa dunia kepada Yesus Kristus. Karena itu, ketika ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Yesus mengatakan, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Matius 3 ayat 15. Dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, Yesus secara layak dan benar menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya. Ini juga berarti bahwa segala kebenaran tidak akan digenapi kalau Yesus tidak menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggungkan segala dosa dunia ke atas dirinya. Inilah sebabnya Yesus mengatakan sebelum pembaptisannya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah." Matius 3 ayat 15. Yesus sudah dengan benar menjadi juru selamat dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, yang dengan cara itu Yesus menanggung segala dosa semua manusia ke atas dirinya, sekali untuk selamanya, dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Kalau Yesus tidak melakukan hal itu, kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat tidak akan bisa lepas dari segala dosa kita. Saudara seiman yang kekasih, karena kita masih lemah di dalam daging, kita
Kita tidak bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Ada saatnya di mana kita ditekan oleh beban rasa bersalah kita karena dosa-dosa yang kita lakukan di dunia ini. Kita tidak terelakkan lagi merupakan orang-orang berdosa yang tidak akan berani berdiri di hadapan Allah karena hati nurani kita menuduh kita akan kesalahan dari kita. Namun, Injil air dan roh membebaskan kita dari keadaan yang demikian. Kalau kita memahami dan percaya kepada Injil kebenaran ini, kita bisa menerima pengampunan kehidupan kekal saat menerima pengampunan dosa kita. Rasul Yohanes mengatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 5-6. Tuhan adalah juru selamat kita yang datang dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala dosa yang pernah kita lakukan, sedang dan akan kita lakukan sejak lahir sampai mati kita. Yesus membayar lunas hutang dosa kita, yaitu maut, dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan disalibkan di kayu salib sampai mati. Dengan melakukannya, Tuhan sudah secara sempurna menyelamatkan kita dengan mencari anak domba Allah yang menanggung segala dosa dunia. Dan Ia sudah memberikan kehidupan yang cuma-cuma kepada kita yang percaya kepada kebenaran ini. Sekarang, kita sudah mengalahkan iblis dan para pengikutnya dengan iman kita yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang datang dengan air dan darah. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dengan sepenuh hati setelah kita melihat diri kita sendiri. Saudara seiman, karena kita lemah dan punya kekurangan, kita terus melakukan dosa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita begitu mudah dipengaruhi oleh keadaan yang kita hadapi. Ketika kita lewat di dekat restoran, kita merasa lapar. Kita menjadi sadar akan kehendak kita untuk makan. Ketika kita melihat di TV, ada iklan meminum dingin yang memuaskan dahaga, kita menjadi sadar akan kehendak kita untuk menikmati semuanya itu. Demikian juga, ketika kita melihat gambar wanita yang menarik di TV, pemikiran jorok muncul di dalam hati kita. Apa yang kita lihat secara langsung membangkitkan kehendak dan hawa nafsu kita. Betapa banyak kemungkinan kita untuk melakukan dosa setiap harinya ketika kita sebenarnya memproses bahan mentalnya dalam hati kita, bukan? Kita semua adalah orang yang berdosa demikian. Berapa banyak dosa-dosa yang sudah Anda lakukan di hadapan Allah? Saudara seiman, kita pada dasarnya terbuat dari debu tanah. Kalau Anda menuangkan air ke atas debu, debu akan menyerap air itu. Debu memiliki kebiasaan menyerap semua yang cair, baik yang dituangkan adalah air bersih, air seni atau kotoran, atau air kotor. Debu akan menyerap semua yang dituangkan itu. Berapa banyak dosa yang kita serap karena kelemahan daging kita? Kita adalah orang-orang yang berdosa besar. Orang yang dibebani dengan kelemahan, keturunan pelaku kejahatan, dan anak-anak yang sudah dicemarkan. Yesaya 1 ayat 4. Akan tetapi, kita harus mengakui bahwa kita juga bisa memiliki iman yang kuat di dalam keselamatan kita yang sempurna, dengan percaya kepada firman kebenarannya yang sempurna.
Firman itu adalah firman Allah yang berbicara melalui Injil, air, dan Roh. Kita bisa mendapatkan iman yang benar, berani dengan mengalahkan dunia dengan firman kebenaran melalui Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah. Namun, kita bisa lepas dari segala dosa kita melalui iman kita kepada Tuhan yang datang dengan air dan darah untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Kita seharusnya masuk neraka karena segala dosa yang sudah kita lakukan, tetapi kita justru dituntun kepada keselamatan dari Tuhan yang sudah menghasilkan buah dan curahan darahnya di kayu salib. Jadi, kita mengalahkan segala dosa dunia dengan iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Kita harus berani di dalam hati kita saat kita mengalahkan dunia ini. Kemudian, kita memuji Allah dan mengatakan, "Saya memuji Tuhan karena menghapuskan segala dosa saya, meskipun saya memiliki kelemahan." Kita juga akan menjalani kehidupan di dalam syukur yang kekal dengan percaya kepada firman Injil, air, dan Roh. Kalau Tuhan tidak menghapuskan segala dosa kita dengan air dan darah, semua pengakuan kita akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan menjadi sia-sia dan kita tidak akan bisa menerima keselamatan yang sempurna dari segala dosa kita. Saya pernah mendengar ada orang yang memberikan pakaiannya, bahkan pakaian dalamnya, kepada seorang tunawisma. Bahkan kalau kisah ini benar, orang itu tidak akan bisa dibasuh sampai menjadi putih seperti salju dari dosa-dosanya dengan tindakan itu. Biar bagaimanapun baiknya perbuatan yang kita lakukan, kita tidak bisa tidak lepas dari segala dosa kita, kecuali kita percaya kepada Injil, air, dan Roh, karena kita tidak bisa tidak melakukan dosa sepanjang kehidupan kita. Tetapi Allah sudah membuka jalan yang baru dan hidup yang memampukan kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya hanya dengan iman. Allah sudah menentukan bahwa kita hanya bisa dibasuhkan dari segala dosa kita hanya melalui Injil, air, dan Roh. Kita mengenal firman ini yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 5. Perkataan saya kepada orang yang mengaku Injili. Saudara seiman Kristen, banyak orang di zaman ini mengakui diri sebagai kelompok Injili. Mereka yakin dan mengatakan bahwa darah Yesus dicurahkan di kayu salib sajalah kebenaran yang menyelamatkan mereka dari segala dosa kita. Namun, saya mau mengatakan bahwa pengampunan dosa yang sejati adalah melalui iman di dalam Injil, kebenaran di dalam Injil. Kebenaran itu hanya dimungkinkan karena Yesus, anak Allah, sudah datang ke dunia ini sebagai juru selamat kita, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis yang menanggung segala dosa dunia kepadanya, dan mati di kayu salib ketika mencurahkan darahnya. Karena itu, mereka harus terlebih dahulu mengenal Injil, air, dan Roh. Kita terus melakukan dosa selama kita hidup, namun melalui Injil, air, dan Roh, segala dosa kita dihapuskan sampai selamanya ketika semuanya ditanggungkan kepada Yesus Kristus sekaligus. Meskipun pengakuan ini nampaknya bertolak belakang dengan kebenaran Allah, Allah menerima kita masuk ke dalam kekekalan karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Ketika melakukan dosa, hati nurani kita mungkin menderita karena rasa bersalah. Kita tidak merasa lega selama kita melakukan dosa, meski kita sudah menerima pengampunan dosa melalui Injil, air, dan Roh. Namun, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman kebenaran yang membasuhkan hati kita sampai bersih sepenuhnya. Injil firman kebenaran adalah, Yesus datang ke dunia ini dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis
serta mencurahkan darahnya di kayu salib. Alkitab menekankan Yohanes Pembaptis bersama dengan Yesus. Yesus menanggung segala dosa manusia dan menggenapi segala kebenaran Allah dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, manusia yang terbesar di antara mereka yang dilahirkan perempuan. Matius 11 ayat 11. Dan wakil dari manusia. Yang saya katakan adalah bahwa Yesus Kristus bisa menggenapi segala kebenaran Allah dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan dengan mencurahkan darahnya di kayu salib. Ketika Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, jelas sekali bahwa segala dosa yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Jadi, Yohanes Pembaptis berseru di keesokan hari sesudah baptisan Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Juga merupakan kepastian bahwa Yesus menerima penghakiman atas segala dosa dunia dengan menanggung semua melalui baptisan dan dengan memikul segala dosa itu disalibkan di kayu salib, sementara mencurahkan darahnya sampai mati. Ketika Yesus mati di kayu salib, ia mengatakan, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Di hari yang ketiga, Yesus bangkit kembali dari kematian dan menampakkan diri 40 hari. Dia hidup sampai hari ini. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Tuhan masih menyediakan bahkan sampai hari ini iman yang mengalahkan dunia bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita dengan air dan darah. Iman yang memampukan kita untuk mengalahkan segala kelemahan kita dan mengalahkan dosa yang memalukan adalah Injil air dan Roh. Dengan percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati kita, kita bebas dari masa lalu yang berdosa. Sesudah menerima iman yang berani untuk menghidupi kehidupan kita dengan lebih empatis. Tuhan sudah datang ke dunia ini dengan air dan darah untuk menghapuskan segala dosa kita dan melengkapi di dalam diri kita akan keselamatan yang benar. Sebuah kepastian bahwa Tuhan kita menanggung segala dosa semua manusia ke dalam dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Karena itu, kalau Anda menerima kasih Allah dengan menolak Injil air dan Roh, Anda akan mengatakan demikian dari hati yang menolak kebenaran. Aku tidak membutuhkan kebenaran bahwa Yohanes Pembaptis membaptiskan Yesus. Percaya kepada darah sudah cukup bagi saya. Saya sudah diampuni dari segala dosa saya dengan iman saya kepada kayu salib saja. Dosa apa saja yang saya lakukan di dalam kehidupan saya bisa dibasuhkan oleh darah Kristus saja. Namun, kalau ada orang yang keras kepala seperti orang itu, maka ia tidak akan bisa lepas dari penghukuman Allah atas dosa-dosanya. Apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh yang menanggungkan segala dosa Anda kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes? Bagaimana hati nurani Anda bisa bersih kalau Anda belum menanggungkan segala dosa Anda kepada Yesus Kristus dengan percaya kepada Injil air dan Roh? Karena itu, bagian kedua dari 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan bahwa baptisan itu bukanlah untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Yesus sudah menanggung segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan yang menanggungkan segala dosa manusia ke atas tubuhnya. Dan Yesus menggenapkan keselamatan kita sekali untuk selamanya dan menerima penghukuman bagi segala dosa kita dengan disalibkan di kayu salib dan mencurahkan darahnya sampai mati. Jadi, Anda dan saya harus memahami bahwa kita bisa menerima keselamatan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya
dengan percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dan curahan darahnya di kayu salib. Kalau kita percaya kepada Injil air dan Roh, kita menerima kemah suci kita ke dalam kita dari segala dosa untuk selamanya, dan kita bisa datang kepada Allah dengan berani dan dengan hati nurani yang baik dan bersih. Saudara seiman yang Kristen, kita harus malu kalau kita berpikir akan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah. Namun, karena Yesus Kristus sudah menerima penghukuman atas segala dosa kita di kayu salib, setelah segala dosa itu ditanggungkan kepadanya melalui baptisan dari Yohanes Pembaptis, dengan percaya kepada baptisannya, bukan hanya hati nurani Anda, tetapi juga jiwa Anda bisa berdiri dengan penuh keberanian di hadapan Allah tanpa rasa malu. Kalau kita sudah melakukan dosa di dunia ini, kita sudah melakukan dosa terhadap Allah. Tetapi Yesus disalibkan di kayu salib karena ia sudah menanggung segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan iman kita kepada Injil air dan Roh, kita sudah menerima keselamatan kita dan berdiri dengan keberanian di hadapan Allah dengan hati nurani yang baik. Saudara seiman, apakah Anda percaya? Saya berharap bahwa Anda sekarang percaya kepada Injil air dan Roh di dalam hati Anda. Apakah Anda berpikir bahwa Tuhan tidak tahu bahwa kita senantiasa melakukan dosa di hadapan Allah? Ia adalah Allah yang Maha Tahu. Karena Ia tahu bahwa kita akan senantiasa jatuh ke dalam dosa dunia. Tuhan sudah menanggung segala dosa kita tanpa kecuali ke atas dirinya dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Karena kita memiliki kebaikan dari Tuhan Allah kita, dan karena merupakan sebuah kepastian bahwa Ia sudah menanggung ke atas dirinya bahkan dosa-dosa yang akan saya lakukan di masa depan, saya bisa datang ke hadirat Allah dengan berani dengan hati nurani yang bersih. Saudara seiman, kuasa untuk mengalahkan dunia ini terletak di dalam iman kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dengan darah saja. Ketika menerima pengampunan dosa, ketika kita memiliki iman kepada kebenaran yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia, yang harus kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa mengalahkan dunia ini sendiri. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang dengan air dan darah. Saudara seiman, kalau Anda ingin mengalahkan dunia ini, Anda harus percaya bahwa segala dosa Anda sudah ditanggungkan kepada Yesus ketika Ia menerima baptisan dan bahwa segala penghukuman dosa ditanggungkan kepadanya. Kalau kita merenungkan firman Allah secara seksama, kita akan memahami bahwa Alkitab tidak hanya menuliskan mengenai darah Yesus saja, namun semua doktrin Kristen hanyalah berbicara mengenai darah di kayu salib. Bahkan lagu-lagu hanya menulis lagu pujian akan darah Yesus yang berharga saja. Namun, Alkitab menjelaskan di dalam Titus 3 ayat 5, karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian juga, surat Ibrani menuliskan, dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Dalam Galatia, Alkitab menuliskan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27. Dalam Roma 6, dikatakan bahwa kita sudah mati dengan Kristus di dalam baptisannya dan juga bangkit bersama dengan Kristus. Efesus 4 ayat 5 menjelaskan tentang pentingnya iman kita kepada baptisan Yesus dengan mengatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, bersama dengan Ibrani 6 ayat 1-3. Ayat-ayat ini bahkan tidak menyinggung mengenai darah Yesus. Saudara seiman yang kekasih,
Darah di kayu salib memiliki makna di atas dasar baptisan Yesus. Baptisan yang diterima Yesus adalah proses di mana melaluinya Tuhan kita menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Sementara darah Yesus yang mahal yang dicurahkan di kayu salib adalah pengganti yang menerima segala dosa kita. Yesus menanggung ke atas dirinya segala dosa Anda dan saya dan mati di kayu salib mencurahkan darahnya, yang melaluinya ia menerima penghakiman atas segala dosa umat manusia. Peristiwa pertama dari pelayanan umum Yesus adalah bahwa dia menghasilkan buah di sungai Yordan. Yesus menanggung ke atas dirinya segala dosa seluruh umat manusia dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 15 mengatakan, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. You are high and lifted up, and your kingdom will have no end. I am faithful, I am dead, by the cross and the blood that was shed. I am faithful, I am dead, I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for me. Mazmur pasal ke-30 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenangan aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Kata demikianlah adalah hutos dalam bahasa Yunani yang artinya
tepat dengan cara ini. Kata ini menunjuk bahwa Yesus sudah sungguh-sungguh menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya melalui baptisan dari Yohanes. Dan segala kebenaran dalam bahasa Yunani kuno adalah, yang berarti keadaan yang paling benar yang tidak memiliki cacat sekalipun. Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis adalah cara yang paling tepat, yang dengannya Tuhan bisa menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Lebih lagi, dengan mati di kayu salib, Yesus membebaskan Anda dan saya dari segala dosa kita. Saudara seiman yang terkasih, iman yang membuat kita yang lemah ini bisa berdiri dengan keberanian dan mengalahkan dunia adalah iman kita kepada Yesus Kristus yang sudah datang dengan air dan darah. Dengan memiliki iman demikian, kita bisa berdiri tanpa malu di hadapan Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Hanya Allah yang bisa melakukan pekerjaan itu. Anda bisa bekerja di hadapan Allah tanpa merasa malu, hanya kalau hati nurani Anda bebas dari rasa bersalah di hadapan Allah. Karena itu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa berdiri dengan berani di hadapan Allah tanpa percaya kepada Injil air dan Roh. Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri dengan berani di hadapan Allah kalau bukan karena baptisan yang diterima Yesus dan darah di kayu salib. Ini sangat benar. Bagi Rasul Yohanes, saya dan Anda, saudara seiman yang terkasih, kita sendiri tidak bisa menyerahkan diri kepada pekerjaan Allah kalau Tuhan tidak datang dengan air dan darah. Kalau Tuhan tidak melakukannya, kita tidak akan bisa menerima pengampunan dosa kita. Namun, kita justru akan menerima penghukuman kekal sesuai dengan dosa-dosa kita. Saudara seiman yang kekasih, Anda tidak akan bisa melayani Tuhan seberani sekarang kalau Anda tidak percaya kepada firman Injil air dan Roh. Ini tidak terelakkan kebenarannya karena kita memang senantiasa lemah. Ada banyak peristiwa di mana kita menerima tekanan di dunia ini. Ada banyak saat di mana kita diliputi oleh tekanan yang melebihi kemampuan pengendalian tubuh kita. Ketika kita di tengah banyak tekanan, kita mengalami sakit kepala dan tubuh kita juga sakit. Kalau kita jatuh ke dalam keadaan yang demikian, kita kehilangan keinginan untuk melakukan apapun dan hanya ingin mengurus badan kita saja. Ketika tubuh kita perlu diperhatikan, kita kehilangan akal sehat dan kehilangan semua kehendak. Jadi, untuk mengalahkan dunia dengan pasti, kita harus percaya kepada Injil air dan Roh yang diberikan Tuhan. Siapakah orang-orang yang menerima semua berkat surgawi dari Allah? Kita bisa melayani Tuhan sampai sekarang karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus. Karena kita percaya kepada firman Injil air dan Roh, kita bisa menjadi orang-orang kudus di hadapan Allah, memanggil Allah, Aba, Bapa, dengan hati nurani yang bersih, dan berdoa kepada Tuhan dengan berseru, Tuhan, tolonglah saya. Iman dari Rasul Yohanes adalah Injil air dan darah dan Roh Kudus. Bahkan kalaupun semua manusia di seluruh dunia hanya percaya kepada darah di kayu salib saja sebagai jalan keselamatan, kita akan menerima kehidupan kekal hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air dan darah, sebagaimana yang dituliskan Alkitab. Kita bukan orang-orang sekedar beragama dogmatis, tetapi memiliki dasar iman di dalam firman Injil air dan Roh yang dituliskan di dalam Alkitab.
Kita harus percaya dengan mendasari kepada firman kebenaran sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab. Selama masa pelayanan Yesus, semua murid-muridnya memahami dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang dengan Injil air dan Roh. Bagaimana kita bisa disalibkan bersama dengan Yesus Kristus tanpa dipersatukan dengannya? Bagaimana kita dipersatukan dengannya tanpa memiliki iman kepada baptisannya? Jadi, Rasul Paulus mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Galatia 3 ayat 27. Lagi ia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Saudara seiman yang terkasih, ada banyak pekerjaan di dunia ini yang jauh melampaui kemampuan kita. Saya memiliki 2 keponakan ketika saya dilahirkan kembali. Mereka membutuhkan bantuan material dari saya, tetapi saya tidak memiliki material dan juga waktu untuk menolong mereka. Kalau saya menolong keponakan saya itu, saya harus mencari uang banyak sekali. Tetapi saya sudah mendedikasikan diri saya untuk menjadi hamba Allah. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan yang demikian, kecuali berdoa, Tuhan, tolonglah keponakan saya juga, dan curahkanlah berkat-Mu yang berlimpah kepada mereka. Kemudian, saya bisa memahami kebenaran bahwa ketika saya mati di dalam Yesus Kristus, maka diri saya yang lama juga ikut mati. Menghidupi kehidupan yang mendekat kepada Tuhan, tidak ada cara lain bagi kita kecuali menjauh dari hubungan yang lama. Apa yang Anda lakukan kalau Anda tiba dalam keadaan yang demikian? Ada saatnya ketika kita harus memandang kepada Yesus Kristus. Kita bisa dengan berani menyerahkan diri kita kepada tugas yang ditanggungkan kepada kita dengan iman kepada Tuhan. Firman Injil air dan Roh menjelaskan kepada kita bahwa Yesus menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, menanggung segala dosa kita ke atas dirinya, dan dengan menanggung segala dosa ke atas dirinya, itu kemudian ia mati di kayu salib menggantikan kita. Dan bahwa Yesus bangkit kembali dari kematian. Dengan demikian, kita bisa bekerja dengan berani di dalam iman kita kepada firman Injil air dan Roh. Apa yang Anda lakukan ketika Anda harus menolong seseorang, tetapi Anda tidak bisa melakukannya? Apakah Anda dengan keras kepala melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan secara daging? Pada saat itu, kita harus mengangkat doa permohonan kita. Tuhan, diri saya yang lama sudah mati. Bukan lagi saya yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam aku. Tuhan, tolonglah orang ini demi saya. Tuhan, saya tidak bisa menolong dia. Saya hanya memiliki waktu untuk melayani Engkau, Tuhanku. Saudara seiman, kita bisa memiliki iman untuk mati dan bangkit kembali bersama dengan Yesus Kristus karena kita percaya kepada baptisan Yesus dan darah di kayu salib.
Saya ingin Anda mengakui bahwa Anda tidak memiliki dosa lagi dengan bibir Anda, dengan berani dan hati nurani yang bersih. Anda harus percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Percayalah bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya sekali untuk selamanya dengan menerima baptisan. Tuhan dengan jelas mengatakan kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran Allah. Matius 3 ayat 15. Ketika kita percaya bahwa segala dosa kita sudah ditanggungan kepada Yesus Kristus dengan baptisannya, hati nurani kita dibersihkan oleh iman kita. Kita menghapuskan segala dosa kita dengan percaya bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke atas dirinya. Kalau entah mengapa dosa-dosa Anda belum ditanggungkan kepada Yesus dengan baptisan yang diterima Yesus, kita tetap akan memiliki dosa di dalam hati kita. Dan dosa-dosa kita tidak dihapuskan walau bagaimanapun kerasnya kita percaya kepada kematian Tuhan kita di kayu salib. Karena itu, kita harus menolak iman dari mereka yang hanya percaya kepada darah di kayu salib tanpa baptisan yang diterima Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Dengan iman itu, kita sudah menerima semua berkat surgawi dari Allah. Bagaimana Anda membereskan dosa-dosa harian Anda? Tuhan sudah mengatakan kepada kita di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan yang sejati berdiam di dalam hati kita. Ketika kita mengenal dan percaya kepada kebenaran keselamatan yang datang dengan air dan darah. Karena dosa-dosa kita yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus dengan baptisannya, kita memiliki kemerdekaan rohani yang sesungguhnya bagi kita. Kita yang percaya kepada Injil air dan Roh sudah menerima keselamatan dari dosa kita dan merdeka di dalam iman kita kepada kebenaran. Karena Yesus menerima baptisan, mati di kayu salib untuk menerima penghakiman atas dosa-dosa kita, dan bangkit kembali dari kematian. Dengan demikian, hati nurani iman kita menjadi berani dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Di dalam perjalanan rohani kita jangan sampai memandang ke belakang dan justru meletakkan semua hukuman dan penghakiman kepada Tuhan. Dengan melakukan hal itu, kita bisa menghidupi kehidupan sebagai ciptaan baru di masa kini dan masa yang akan datang, dan bukannya terikat kepada masa lalu kita. Inilah kuasa dari iman kepada Injil air dan Roh. Satu-satunya cara kita bisa mengalahkan dunia dan kesalahan kita sendiri adalah dengan iman kepada Injil air dan Roh. Syukur kepada Tuhan, kita bisa membereskan segala dosa kita dengan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Rasul Yohanes sudah mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Saudara seiman yang kekasih, air, darah, dan Roh Kudus memberikan kesaksian akan keselamatan dari Allah untuk segala dosa kita. Yesus adalah juru selamat dan Allah kita. Yesus dilahirkan dari anak darah Maria untuk datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Dalam usia 30 tahun, ia menerima baptisan dari Yohanes untuk menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa baptisan yang diterima Yesus hanyalah sekedar upacara tanpa efek rohani. Beberapa orang mengatakan bahwa ia dibaptiskan untuk menunjukkan teladan kerendahan hati sebagai teladan.
Apakah Anda percaya bahwa Yesus menerima baptisan hanya karena ia rendah hati? Itu akan menjadi pemikiran yang sangat keras kepala. Sebagaimana dosa-dosa ditanggungkan kepada binatang korban dengan cara penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, Tuhan menyelamatkan kita di perjanjian baru dengan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis yang menanggungkan segala dosa dunia kepada Yesus. Di hari raya pendamaian, imam besar akan menumpangkan tangan ke atas binatang korban, memindahkan segala dosa bangsa Israel kepada kambing korban itu. Kemudian, ia akan menyembelih kambing itu untuk mencurahkan darahnya, mengoleskan darah itu di tanduk mezbah, dan memercikkan sisanya di tutup pendamaian di dalam ruang maha kudus. Imamat 16. Apa yang dinyatakan dari semuanya itu? Perjanjian lama adalah gambaran tentang perjanjian baru. Perjanjian baru adalah pernyataan dari perjanjian lama. Dan sebagaimana ada penumpangan tangan di dalam perjanjian lama, ada baptisan di dalam perjanjian baru. Yesus Kristus sudah menjadi juru selamat kita di masa perjanjian baru dengan datang ke dunia ini dan menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, wakil umat manusia, memikul segala dosa dunia ke kayu salib, di mana ia disalibkan dan mati. Injil air dan roh ini sudah membebaskan kita dari segala dosa kita. Saya sudah belajar teologi selama 10 tahun. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah belajar itu adalah, meskipun ada berbagai perbedaan di dalam doktrin, setiap denominasi memberikan penekanan hanya kepada darah Yesus yang mahal di kayu salib. Hampir setiap orang Kristen mengaku dengan cara yang sama dan mereka diselamatkan sekali untuk selamanya dengan cara percaya kepada darah di kayu salib. Tetapi sejujurnya, mereka tidak bisa membereskan masalah dosa yang masih ada di dalam hati mereka dengan doktrin keliru yang demikian. Akhirnya, untuk bisa mendapatkan kelepasan dari segala dosa, mereka harus membangun sebuah doktrin keliru yang lain yang mereka sebut doktrin penyucian. Namun, semua doktrin itu berasal dari pemikiran manusia dan tidak berdasarkan kebenaran Injil air dan roh. Saudara seiman, orang percaya, pernahkah Anda mengalami bahwa dosa pribadi Anda dihapuskan dengan doa pertobatan Anda, sebagaimana yang diakui oleh banyak orang Kristen zaman ini? Doa pertobatan tidak pernah menghapuskan segala dosa kita. Dosa-dosa kita hanya dihapuskan dengan firman kebenaran yang digenapi Yesus dengan menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya melalui baptisan dan curahan darahnya di kayu salib. Dengan percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus, segala dosa dan penghukuman atas dosa kita dihilangkan. Karena segala dosa kita sudah ditanggungkan kepada Yesus, jiwa kita bisa menerima pengampunan dosa dan juga kehidupan kekal. Bagaimana kita bisa menghapuskan segala dosa kita kalau Tuhan tidak menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya, dan mati di kayu salib? Kita tidak lagi memiliki dosa karena Yesus, ketika ia menerima baptisan, menanggung segala dosa, bahkan yang akan Anda lakukan di masa yang akan datang ke atas dirinya, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan setelah kita menerima pengampunan dosa. Kita yang percaya kepada Injil air dan roh tidak memiliki dosa karena iman kita kepada Injil ini. Yohanes 13 menggambarkan sebuah peristiwa di mana Yesus membasuh kaki Petrus dan murid-muridnya yang lain. Ketika Yesus akan membasuhkan kaki Petrus, Yesus mengatakan, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yohanes 13 ayat 7. Ketika Tuhan mengatakan,
"Diamlah supaya aku bisa membasuh kakimu, Petrus." Petrus menjawab, "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku. Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak akan mendapatkan bagian di dalam aku." "Kalau demikian, Tuhan, basuhkanlah seluruh tubuhku juga." Barang siapa yang sudah mandi hanya perlu membasuhkan kakinya saja. Lalu Petrus menyerahkan kakinya kepada Yesus dan Tuhan membasuhkan kakinya. Segera setelah kejadian itu, Yesus ditangkap oleh para prajurit dan perwira pengawal imam agung dan para imam serta orang-orang Farisi, diserahkan kepada penguasa Romawi dan dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu, Petrus dan beberapa murid-muridnya yang lain mengikuti Yesus di pelataran imam besar. Petrus sudah berjanji kepada Tuhan bahwa ia tidak akan menyangkal Yesus, bahkan kalaupun semua orang lain melakukannya. Petrus sudah bertekad untuk mengikuti Yesus, bahkan kalaupun itu berarti kematian baginya. Ketika para murid yang lain lari karena ketakutan bahwa mereka akan dikenali sebagai anggota kelompoknya, Petrus mengikuti Yesus sampai ke pelataran Pilatus. Petrus duduk di perapian, khawatir akan apa yang terjadi kepada Tuhan. Namun, Petrus kemudian menyangkal Yesus 3 kali setiap kali ia dituduh. Yesus memandang ke arah Petrus setiap kali ia menyangkal Yesus. Petrus ingat perkataan Yesus yang menegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Matius 26 ayat 34. Yesus mati di kayu salib bagi kita setelah ia berseru, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Tetapi ia bangkit kembali dari kematian di hari yang ketiga. Setelah kebangkitannya, Yesus bertemu dengan Petrus dan murid-muridnya yang lain. Namun, Petrus membawa murid-murid yang lain ke Danau Galilea, di mana ia kembali kepada pekerjaan yang lama, yaitu menjadi nelayan. Ia kembali ke kotanya dalam keputusasaan dan berusaha untuk menuangkan isi hatinya dengan memancing. Kebenaran Petrus hampir hancur sekali lagi karena ia tidak bisa menepati janjinya untuk mengikuti Yesus tanpa menyangkalnya. Bahkan kalaupun itu berarti kematiannya sendiri, hati Petrus menjadi berat karena Yesus memandang Petrus setiap sebelum ia disalibkan di kayu salib untuk berdarah sampai mati. Petrus menyerah dari mengikut Yesus dan justru menangkap ikan bersama dengan murid-murid lainnya tanpa hasil sama sekali. Pada saat itu, Yesus berdiri di pantai dan mengatakan kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Yohanes 21 ayat 6. Ketika para murid mengikuti perintah Yesus, mereka menangkap 153 ekor ikan. Karena jala itu hampir sobek, serta dia membayangkan bahwa mereka pasti menangkap ikan yang sangat besar. Pada saat itu, para murid menjadi terkejut dan mereka mengenali Yesus. Itu Tuhan Yesus. Petrus melompat ke dalam air setelah mengenakan pakaiannya, karena tadinya ia menanggalkannya dan masuk ke dalam laut. Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka setelah kebangkitannya. Tidak ada yang meragukan tentang Yesus bahkan dalam
temaram fajar itu, Tuhan sudah mempersiapkan perapian di mana ia membakar api dan roti. Ketika para murid keluar dari air menuju ke pantai, Yesus menyuruh mereka duduk di dekat api dan memberikan ikan dan roti kepada mereka. Kemudian Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus langsung saat itu juga menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yohanes 21 ayat 15. Tuhan sudah mengajar kepada Petrus ketika membasuh kakinya di hari Paskah itu dengan mengatakan, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yohanes 13 ayat 7. Tetapi Petrus tidak memahami apa arti perkataan itu di saat itu. Perkataan ini berarti bahwa segala dosa Petrus akan dihapuskan sekali untuk selamanya oleh baptisan yang diterima Yesus. Yesus ingin mengajar dia bahwa ia sudah menghapuskan segala dosanya melalui baptisan dan curahan darahnya, karena ia tahu bahwa Petrus dan para murid akan senantiasa melakukan dosa setelah Yesus bangkit kembali dari kematian dan naik ke surga. Karena itu, Petrus tidak bisa tidak mengakui, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, Tuhan. Yesus bertanya 3 kali berturut-turut dan Petrus tidak bisa tidak memberikan jawaban yang sama 3 kali. Tuhan memampukan Petrus untuk menjawabnya dengan menanggung segala dosa kita dengan baptisan dari Yohanes Pembaptis dan membasuhkan segala dosa kita dengan darah di kayu salib. Beberapa teolog menjelaskan bagian ini dengan menemukan perkataan dalam bahasa Yunani agapao dan phileo di dalam teks aslinya. Ini merupakan sebuah kemungkinan. Namun, ini bukan maksud Tuhan. Ketika Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus mengingatkan Petrus akan kebenaran bahwa Petrus sudah menerima keselamatannya secara penuh ketika segala dosanya dihapuskan, yaitu saat Yesus menerima baptisan yang menanggung segala dosa Petrus ke atas dirinya dan menerima penghukuman atas dosa-dosa Petrus di kayu salib sekali untuk selamanya dan bangkit kembali dari kematian. Kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan kalau Ia tidak menyelamatkan kita dengan baptisan yang diterimanya dan darah yang dicurahkannya. Bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan kebenaran Injil air dan Roh. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, "Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita." Kalau seandainya Yesus tidak sepenuhnya menanggung segala dosa kita ke atas dirinya, ketika ia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis, kita tidak bisa menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita begitu lemah sehingga kita tidak bisa tidak melakukan dosa sepanjang kehidupan kita. Tetapi, bagaimanakah Tuhan kita menyelamatkan kita dari segala dosa kita? Padahal Ia sangat memahami kelemahan kita. Yesus menerima baptisan pada usia 30 tahun, menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya sekaligus. Yesus membawa segala dosa dunia ke kayu salib, mati dalam kematian yang mengerikan sementara mencurahkan darahnya. Dengan bangkit kembali dari kematian, Yesus sudah menjadi juru selamat kita yang sempurna. Di manakah kita bisa menemukan bukti dari keselamatan kita dari segala dosa dunia? Alkitab mengatakan, "Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu." 1 Yohanes 5 ayat 8. Pertama, Yesus adalah Allah yang sejati dan anak Allah. Kedua, Yesus menerima baptisan. Dan ketiga,
Yesus mencurahkan darahnya di kayu salib. Kita memiliki bukti keselamatan kita di dalam ketiga hal pokok itu, di mana Allah sudah menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa kita. Kita sudah menerima keselamatan kita dari segala dosa dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Yesus adalah anak Allah, pencipta yang menciptakan alam semesta dan semua yang ada di dalamnya, dan juru selamat kita. Melalui baptisan air, Yesus menanggung ke atas dirinya segala dosa kita. Dengan membawa segala dosa kita ke kayu salib, Yesus menerima penghukuman bagi dosa menggantikan kita dan mati di kayu salib. Dengan bangkit kembali dari kematian, Yesus membebaskan kita sekali untuk selamanya dari dosa kita. Jadi, dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sudah menerima keselamatan yang sempurna dari segala dosa kita, dan juga memiliki iman yang dengannya kita bisa mengalahkan dunia. Meskipun kita lemah dalam daging seperti Petrus, kita bisa mengalahkan dunia dengan iman kita. Tuhan kita adalah sungguh-sungguh juru selamat bagi semua manusia. Meskipun sudah Anda memiliki kelemahan dan kekurangan, Anda bisa menjadi orang-orang benar yang tanpa dosa kalau Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda dan percaya kepada Injil air dan Roh. Memiliki kesaksian di dalam diri mereka di hadapan orang-orang lain. Kesaksian Allah lebih besar dan lebih pasti. Kesaksian keselamatan kita dari Allah sangatlah besar sebab Yesus Kristus yang adalah Allah sudah menyelamatkan kita dari segala dosa. Dengan Injil air dan Roh, kita memiliki bukti yang paling pasti yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui air, darah, dan Roh Kudus. I can do all things 'cause of what you've done for me. I can do all things 'cause of what you've done for me. I can do all things because of what you've done for